Pembahasan kompetensi CPNS dan P3K 2021 untuk tenaga kesehatan kompetensi manajerial. Soal yang pertama yaitu untuk tenaga kesehatan profesi bidan. Usia dini merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan anak, baik fisik maupun psikologi. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pernyataan di atas, kecuali. Maka, mencari jawaban yang salah dari pernyataan di atas. Jawaban A, karakter anak diturunkan dari karakter orang tuanya. Jawaban B, semua hal yang dilihat, diraba, dan didengar oleh anak akan berpengaruh terhadap proses berpikir, merasa, dan belajar anak. C, cara belajar anak dipengaruhi oleh pola asuh dan perhatian orang tua. D, asupan gizi yang diperoleh anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. E, perilaku orang-orang terdekat anak mempengaruhi perilaku anak secara sosial dan emosional. Segala hal yang dilihat, diraba, dan didengar oleh anak berpengaruh terhadap proses berpikir, merasa, dan belajar anak. 2. Bayi belajar dengan pesat sejak lahir, mereka tumbuh dan belajar dengan baik. Jika kedua orang tua penuh perhatian, serta para pengasuh memberikan perhatian, kasih sayang, dan rangsangan di samping gizi yang baik. Nomor 3, anak belajar tentang bagaimana berperilaku secara sosial dan emosional dengan cara meniru perilaku orang yang paling dekat dengan mereka. Maka jawaban yang tidak sesuai dari ketiga jawaban tersebut, segala hal yang dilihat, diraba, dan didengar, baik merasa, belajar anak, betul. Bayi belajar dengan pesat sejak lahir. Mereka tumbuh dan belajar dengan baik jika kedua orang tua penuh perhatian, serta para pengasuh memberikan perhatian, kasih sayang, maka jawaban C benar. Berperilaku secara emosional, benar. Karakter anak diturunkan dari kedua karakter orang tuanya, maka jawaban yang tidak tepat adalah D, asupan gizi. Soal selanjutnya masih dengan profesi bidan. Salah satu penyakit berbahaya yang adalah penyakit malaria, yaitu penyakit ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Cara terbaik untuk menghindari gigitan nyamuk malaria atau Anopheles adalah A. Memakai obat nyamuk bakar, B. Menyalakan lampu saat tidur, C. Memakai kelambu berinsektisida saat tidur, D. Menggunakan raket elektrik untuk mengusir nyamuk di kamar, dan E. Menyemprot ruangan dengan semprotan anti serangga. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Untuk menghindari gigitan nyamuk, cara terbaik yang dapat dilakukan adalah tidur dengan memakai kelambu berinsektisida. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Soal selanjutnya, untuk tenaga kesehatan profesi perawat. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memberlakukan prinsip portabilitas atau bersifat berkesinambungan. Berikut maksud dari prinsip tersebut, kecuali, maka kita akan mencari jawaban yang salah. Kepesertaan bersifat berkesinambungan sesuai prinsip portabilitas dengan memberlakukan program di seluruh wilayah Indonesia dan menjamin keberlangsungan manfaat bagi peserta dan keluarganya hingga 6 bulan pasca pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya, pekerja yang tidak memiliki pekerjaan setelah 6 bulan PHK atau mengalami cacat tetap total dan tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap menjadi peserta dan iurannya dibayar oleh pemerintah. Di samping itu, kepesertaan juga mengacu pada konsep penduduk dengan mengizinkan warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia untuk ikut serta menjadi peserta program jaminan kesehatan ini. Berdasarkan pernyataan di atas, maka jawab yang bukan maksud dari prinsip portabilitas atau berkesinambungan adalah pilihan jawaban C. Warga negara asing yang bekerja paling singkat 5 bulan di Indonesia mendapatkan izin untuk menjadi peserta program jaminan kesehatan. Soal selanjutnya untuk profesi perawat, berikut ini
epidemi yang akan diakhiri pada tahun 2030 sebagai target dari SDGs, kecuali pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Pernyataan ini berdasarkan dari SDGs atau Social Development Governance. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka epidemi yang tidak menjadi target dari SDGs adalah cacar air. Maka sesuai dengan pilihan B.